Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi pemecahan masalah dan pengambilan masalah. Saya, Septia Dulandari, akan mempresentasikan apa sih pengertian pemecahan masalah. Hasil dari aktivitas pemecahan masalah adalah solusi. Memikirkan masalah sebagai suatu hal yang selalu buruk adalah suatu hal yang mudah untuk dilakukan. Karena kita jarang mengartikan frase mengambil keuntungan dari sebuah situasi, sama halnya dengan kita mengartikan frase memperbaiki suatu situasi yang buruk. Kita akan memperhitungkan perayaan kesempatan ke dalam pemecahan masalah dengan mendefinisikan masalah atau problem sebagai suatu kondisi atau peristiwa yang merugikan atau memiliki potensi untuk merugikan bagi semua perusahaan, atau yang menguntungkan ataupun memiliki potensi untuk menghasilkan keuntungan. Yang kedua yaitu tahapan-tahapan pemecahan masalah. Kita wajib membuat beberapa strategi pemecahan masalah untuk masalah yang ada, dan kita harus terus maju untuk melakukan hal seperti bisnis atau yang lainnya agar berjalan secara efektif. Berikut adalah langkah-langkah strategi pemecahan masalah efektif yang dapat diterapkan. Yang pertama, identifikasi masalah. Yang kedua, analisis masalah. Yang ketiga, brainstorming atau curah pendapat. Yang keempat, mengambil keputusan terkait solusi yang tepat. Yang kelima, pengambilan keputusan. Di sini saya akan menjelaskan tentang definisi pengambilan keputusan. Jadi, pengambilan keputusan itu didasari atau dilatar belakangi oleh adanya suatu masalah tertentu, baik itu secara pribadi atau kelompok. Definisi pengambilan keputusan merupakan suatu tindakan yang menentukan hasil dalam memecahkan masalah dengan mempertimbangkan semua pilihan alternatif yang ada. Setiap proses pengambilan keputusan selalu menghasilkan satu pilihan final. Keputusan dibuat untuk mencapai tujuan melalui pelaksanaan atau tindakannya. Definisi menurut para ahli banyak sekali, tapi saya menyimpulkan bahwa pengambilan keputusan itu adalah suatu cara yang digunakan untuk memberikan suatu pendapat yang dapat menyelesaikan suatu masalah dengan cara tertentu agar lebih diterima oleh semua kalangan dan semua pihak. Contohnya, pengambilan keputusan mempunyai peranan yang sangat penting dalam bidang manajemen. Pengambilan keputusan bisa dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama, tujuan yang bersifat tunggal, dan yang kedua adalah tujuan yang bersifat ganda. Tujuan yang bersifat tunggal terjadi apabila keputusan yang dihasilkan hanya menyangkut satu masalah. Jadi artinya bahwa sekali diputuskan tidak akan ada kaitannya dengan masalah yang lainnya. Dan berbeda dengan tujuan yang bersifat ganda. Tujuan ini terjadi apabila keputusan yang dihasilkan itu menyangkut lebih dari suatu masalah. Artinya bahwa satu keputusan yang diambil itu sekaligus memecahkan dua masalah atau lebih. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tahapan pengambilan keputusan. Tahapan pengambilan keputusan itu ada 5. Yang pertama adalah mengidentifikasi masalah secara jelas dan mudah dimengerti. Yang kedua, membuat daftar masalah yang akan dimunculkan dan menyusunnya secara prioritas dengan maksud agar adanya sistematika yang lebih terarah dan terkendali. Yang ketiga, melakukan identifikasi dari setiap masalah dengan tujuan untuk lebih memberikan gambaran secara lebih tajam dan terarah secara lebih spesifik. Yang keempat, memetakan setiap masalah. Memetakan setiap masalah tersebut berdasarkan kelompoknya masing-masing yang kemudian dibarengi dengan menggunakan model dan alat uji yang telah dipakai. Yang kelima, memastikan kembali bahwa alat uji yang digunakan telah sesuai dengan prinsip dan kaidah-kaidah yang berlaku. Tahapan pengambilan keputusan menurut Simon ada 4. Yang pertama adalah intelligence.
Intelligence adalah pengumpulan informasi yang bertujuan untuk memecahkan permasalahan. Yang kedua ada desain. Desain adalah tahap perancangan cara menyelesaikan permasalahan. Yang ketiga ada choice. Choice adalah tahap untuk mengkaji kelebihan dan kekurangan dari berbagai macam alternatif yang ada dan dipilih yang terbaik. Yang keempat ada implementation. Implementation atau implementasi adalah tahap pengambilan keputusan dan melaksanakannya. Yang selanjutnya adalah bentuk pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan merupakan bagian terpenting dalam manajer yang dihubungkan dengan pelaksanaan perencanaan dalam hal memutus tujuan yang akan tercapai, sumber daya yang akan dipakai. Dalam hal ini, bentuk keputusan ini bisa berupa keputusan yang terprogram atau tidak. Yang pertama yaitu keputusan terprogram, yaitu keputusan di mana menurut kebiasaan, aturan atau prosedur yang terjadi secara rutin dan berulang-ulang. Contohnya penetapan gaji pegawai, prosedur penerimaan pegawai baru, prosedur kenaikan jenjang kepegawaian, dan sebagainya. Yang kedua yaitu keputusan tidak terprogram, yaitu keputusan yang dibuat karena terjadinya masalah-masalah khusus atau tidak biasanya. Contohnya pengalokasian sumber daya organisasi, penjualan yang merosot tajam, pemakaian teknologi yang termodern, dan sebagainya. To make those rainbows in my mind when I think of you sometime, and I want to spend some time with you.